Presiden Surya Bashar Assad memutuskan mengundurkan diri setelah pemerintahannya digulingkan oleh oposisi. Assad kemudian memboyong keluarganya ke Rusia setelah mendapat suaka politik. Di sisi lain, pangkalan militer Rusia dan pasukannya yang ada di Suriah dalam mode siaga penuh, namun demikian tidak ada ancaman serius terhadap tentara Rusia di Damaskus yang dilaporkan. Kementerian Luar Negeri Rusia pada Minggu 8 Desember mengatakan Kremlin sangat khawatir dengan situasi yang terjadi saat ini di Damaskus. Rusia menyerukan semua pihak tidak menggunakan kekerasan dan menyelesaikan semua masalah pemerintah melalui upaya politik. Sementara itu, militan yang menggulingkan pemerintah Assad di Suriah telah menjamin keamanan pangkalan militer Rusia dan pos-pos diplomatik negara itu. Sebelumnya diberitakan militan Hayat Tahrir al-Syam atau HTS dan militan Tentara Pembebasan Suriah atau FSA yang bersenjata Amerika Serikat menyerbu Damaskus pada Sabtu 7 Desember lalu. Pemimpin HTS Abu Muhammad al-Jolani, mantan komandan Al-Qaeda, mengumumkan kemenangan. Pemberontak Suriah mengklaim Damaskus kini bebas dari rezim Assad. Ribuan orang pun turun ke jalan di ibu kota melambai-lambaikan bendera dan meneriakan kebebasan. Di pusat kota, warga merayakan jatuhnya simbol pemerintahan Assad, termasuk penghancuran poster-poster presiden dan patung mendiang ayahnya Hafez al-Assad. Tumbangnya pemerintahan Presiden Surya Bashar Assad diyakini juga melemahkan milisi pro-Iran. Jenderal Israel pun melihat ini sebagai kesempatan bersejarah. Dia mendesak negaranya untuk meyakinkan sekutu utamanya Amerika Serikat agar menyerang program nuklir Iran. Seruan ini dilontarkan oleh mantan Kepala Komando Operasi IDF, Maijen Purnawirawan Israel Ziv, pada Minggu 8 Desember 2024. Dilansir Jerusalem Post, Ziv menilai peluang membidik program nuklir Iran sangatlah besar. Ia lantas menyinggung langkah Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump yang akan dilantik 20 Januari 2025 mendatang. Menurutnya, Donald Trump akan lebih siap mengambil keuntungan dari momen kelemahan Teheran. Ziv mengungkap di masa lalu, salah satu alasan pejabat Amerika Serikat dan Israel tidak siap menyerang program nuklir Iran karena menghindari reaksi keras dari proksi Iran. Oleh karena itu, Ziv menilai momen ini tepat untuk menekan Iran agar tidak memajukan program nuklir mereka. Ziv menyebut Israel tidak dapat melakukannya tanpa Amerika Serikat, mengingat adanya batasan tertentu dalam kemampuan serangan udara Israel terkait program nuklir Iran. Seperti Amerika Serikat memiliki bom seberat 30.000 pon yang dapat menghancurkan fasilitas nuklir Iran yang disembunyikan di bawah gunung. Namun Israel tidak memiliki senjata mematikan seperti itu. Terlebih Israel juga tidak punya pesawat yang cukup besar untuk mengirim senjata. Runtuhnya rezim Bashar al-Assad membuat Israel juga was-was. Zionis khawatir senjata canggih pemerintah Suriah dipakai oleh pasukan pemberontak yang menguasai negara tersebut, sehingga IDF mengerahkan jet tempurnya untuk memusnahkan senjata strategis. Serangan udara Israel pada Minggu 8 Desember menargetkan depot rudal, pertahanan udara, dan lokasi produksi senjata. Israel juga menyerang tempat senjata kimia. Sumber pertahanan Israel mengatakan puluhan jet tempur IAF menyerang sejumlah target termasuk senjata strategis. Sumber menggambarkan bahwa serangan itu berlangsung secara intensif. Penghancuran senjata ini menyusul jatuhnya rezim Assad secara dramatis akibat serangan kilat kelompok pemberontak. Israel takut persenjataan Suriah dapat jatuh ke tangan pasukan musuh. Sementara dalam video yang beredar memperlihatkan serangan udara Israel di pangkalan udara Mezeh dekat Damaskus, Suriah, termasuk pangkalan udara Halhala di utara kota Suida, tempat pasukan tentara Suriah mundur. Sumber-sumber regional mengatakan tentara meninggalkan persediaan besar rudal, baterai pertahanan udara, dan amunisi di pangkalan tersebut. Israel melakukan pemboman besar-besaran terhadap sejumlah pangkalan udara di Suriah ketika Presiden Assad mundur. Assad kemudian memboyong keluarganya ke Rusia setelah mendapat suaka politik.
Jatuhnya rezim Ba'ath Suriah menandai berakhirnya kekuasaan keluarga Assad. Banyak warga Suriah ramai-ramai turun ke jalan untuk merobohkan patung-patung Hafez al-Assad, mendiang ayah Presiden Bashar al-Assad yang telah digulingkan. Bahkan kepala dari patung Hafez sampai dipatahkan. Semua simbol rezim dirobohkan mulai dari ibu kota Damaskus hingga kampung halaman keluarga Assad di pesisir Latakia. Sementara viral video yang menunjukkan kepala patung ayah Bashar al-Assad diseret ke jalanan kota Hama. Rekaman itu memperlihatkan seorang pria menaiki patung untuk kemudian merobohkan kepala Hafez. Video viral lain juga menunjukkan sebuah truk kecil menarik kepala patung yang sangat besar dan terpenggal itu di sepanjang jalan. Kendaraan itu melaju cepat dan diikuti oleh orang-orang di belakangnya. Sebagaimana diketahui, kelompok anti pemerintah telah menyerbu dan menguasai istana Bashar al-Assad. Keberadaan Bashar al-Assad dan keluarganya dilaporkan berada di Rusia. Di sisi lain, perayaan terus berlanjut di banyak bagian negara itu. Masyarakat Suriah merayakan tumbangnya pemerintahan Presiden Bashar Assad dengan sukacita, bahkan warga ramai-ramai menyerbu rumah mewah Assad untuk mengambil barang berharga. Tidak hanya itu, mereka juga menjarah bank sentral di negara tersebut. Bank sentral Suriah dijarah oleh orang-orang yang membawa tas dan plastik besar. Dalam video yang viral terlihat situasi di luar bank begitu ramai dan banyak mobil terparkir. Sejumlah orang juga terlihat sibuk membawa gepokan uang dari dalam bank. Pria yang baru datang tampak berlari ke dalam bank untuk menjarah uang dan emas. Di sisi lain, rumah mewah Assad juga porak-poranda setelah dijarah warga. Kediaman Assad berantakan lantaran kabinet, rak buku, lukisan dan barang pribadi berserakan di lantai. Terlihat sejumlah warga mencari barang-barang yang hendak diambil. Mereka pun tersenyum saat berhasil membawa barang-barang mewah milik keluarga Assad. Bahkan dengan santainya, warga mencoba menikmati fasilitas olahraga di rumah tersebut. Diketahui, Presiden Suriah Bashar al-Assad kabur ke Rusia pada Minggu 8 Desember seusai Damaskus diserbu pemberontak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.